Pertama kita potong begini ya. Nah, jadi jangan sampai dijadul ya, atau diambil semua, cukup beginikan saja ya. Nah, dipotong begini. Nah, ini udah keambil ini satu, alhamdulillah ya, besar sekali, jumbo ya. Kita pastikan bersih karena kita harus mengedepankan budaya bersih. Jadi apa yang kita masak harus higienis ya, tidak boleh ada kuman sedikit pun. Inilah caranya bagaimana supaya sayur lompong ini tidak gatal. Kawan-kawan semua, setelah melewati waktu 15 menit ya, saya rasa lompongnya sudah empuk ya, sudah waktunya kita entas, kemudian nanti kita hidangkan dan kita nikmati. Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semua, sahabatku semua dimanapun kita berada. Kali ini kita akan panen lagi. Untuk saat ini kita bukan panen pepaya atau bunga pepaya atau daun pepaya, tapi kita akan panen lompong ya. Dalam panen lompong kali ini bisa dilihat di belakang saya ini ya, saya akan berikan tips atau tutorial bagaimana caranya masak lompong ya menjadi sayur yang lezat, enak, nikmat, tetapi tidak gatal. Yuk lanjut. Wah, ini kita akan panen ya lompong ini. Bagaimana cara ngambilnya? Ini cukup simpel ya. Jadi cukup pertama kita potong begini ya. Nah, jadi jangan sampai dijadul ya, atau diambil semua, cukup beginikan saja ya. Nah, dipotong begini. Nah, ini udah keambil ini satu, alhamdulillah ya, besar sekali, jumbo ya. Nah, kemudian yang kedua ini ya, yang kedua ini hati-hati karena ini ada yang muda ya, jangan sampai ini kena. Nah, jangan sampai yang baru tumbuh ini kena, maka ini harus hati-hati, pelan-pelan ya. Nah, ini udah nampak ya getahnya ya. Nah, mantap ya. Nah, jadi jangan sampai ini kena. Nah, ini kita sisakan ini lur, kita sisakan ini ya, karena ini nanti akan tumbuh lagi, kemudian nanti berkembang lagi menjadi banyak. Nah, ini jadi jangan, walaupun ini isinya juga enak. Nah, pada waktunya nanti akan kita ambil ya. Tapi untuk saat ini cukup ini aja, tangkainya saja yang nanti akan kita sayur ya, akan kita masak ya biar mantap. Kita akan cuci terlebih dahulu ya biar bersih ya, sebelum nanti kita potong-potong. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan suatu hal kawanku semua. Jadi yang menyebabkan gatal ya itu adalah getahnya. Jadi maka semaksimal mungkin getah harus hilang. Maka ada dua cara sebenarnya untuk menghilangkan getahnya. Nah, cara yang pertama ya, kalau tidak segera untuk dimasak, itu lompong ini ya bisa diberdirikan sini saja ya. Terus selama satu malam ya, diberdirikan gini aja selama satu malam, nanti getahnya insya Allah akan berkurang banyak itu. Tapi kalau cara yang singkat nanti akan saya jelaskan ya. Nanti kita akan pakai cara yang singkat untuk menghilangkan getah lompong ya. Namun sebelumnya kita cuci terlebih dahulu, tapi kita buang aja daunnya nih. Kalau daunnya masih muda bisa dikonsumsi. Kita cuci di air mengalir. Pastikan bersih karena kita harus mengedepankan budaya bersih. Jadi apa yang kita masak harus higienis ya, tidak boleh ada kuman sedikit pun. Nah, kita lanjut ke tayangan berikutnya. Kita potong-potong terlebih dahulu ya. Jadi langkah pertama ini kita potong jadi 3 dulu untuk mempermudah kita mengupas. Kita potong jadi 3 dulu langkah pertama ya. Ya, sudah kita potong jadi 3, kemudian langkah berikutnya ini ya, kulitnya itu harus kita kupas ya. Mengapa? Karena biar bumbunya nanti bisa
meresap. Berikutnya kita akan iris-iris, kita potong kecil-kecil, namun untuk mempermudah ya kita belah-belah terlebih dahulu karena ini ukurannya jumbo ya, ukurannya cukup besar ya, maka untuk mempermudah kita belah terlebih dahulu. Terus kemudian nanti kita akan potong kecil-kecil ya, sesuai selera. Ada yang suka besar ya, ada yang suka kecil ya. Sekarang kita akan potong ya biar cepat ya. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai motong-motongnya. Ini penampakannya ya, terlihat ya. Alhamdulillah kita sudah selesai motong-motongnya. Untuk langkah selanjutnya kita akan tunjukkan bagaimana caranya membuat sayur lompong ini nikmat, lezat dan tidak gatal ya. Kita akan tunjukkan caranya bagaimana. Yuk ikuti saya. Lurusku semua dimanapun berada, inilah caranya bagaimana supaya sayur lompong ini tidak gatal. Caranya kita taburkan ya garam ini. Sahabatku semua, ini sudah kita taburi garam ya. Untuk selanjutnya kita akan aduk-aduk, kemudian kita remas-remas ya. Biar apa? Biar getahnya itu keluar semua. Supaya tangannya tidak gatal, maka dibungkus plastik. Jadi tangan kita harus dibungkus plastik karena ini getah daun talas atau getah batang talas atau lompong itu cukup membuat kulit kita iritasi atau gatal. Kita akan aduk-aduk terlebih dahulu ya biar garamnya itu campur ya. Nah kemudian setelah itu kita akan remas-remas. Kita akan remas-remas sampai betul-betul getahnya itu keluar ya. Ini nanti awalnya kaku sampai menjadi lemas ya. Kemudian sampai ada cairan yang menggenang di sini. Cairan yang menggenang di sini itu namanya getah ya, getah lompong. Ini kalau udah banyak cairan yang menggenang berarti sudah maksimal kita menguleni atau meremas-remas sampai lemas, sampai layu semuanya. Nah ini sudah tampak sudah layu, lihat penampakannya. Tadinya sebesar sebanyak ini. Nah ini mimpes ya, karena sudah layu mimpes jadi tinggal segini. Ini artinya sudah banyak getah yang keluar. Untuk langkah selanjutnya kita akan cuci bersih. Ya, kita cuci bersih ya, biar mengalir sampai kita yakin getahnya yang tadi sudah kita remas atau kita uleni tadi hilang semua ya. Sahabatku semua, ini hasil perasan ya lompong yang sudah kita remas-remas tadi menggunakan garam, sudah kita cuci bersih ya. Ketika teman-teman mencuci, usahakan minimal dibilas 3 kali ya, minimal. Lebih dari 3 kali lebih bagus, biar getah yang tadi keluar itu hilang semua setelah kita cuci. Sahabatku semua, ini kita siapkan ya lengkap bahan-bahannya. Ini sayur lompong yang sudah kita remas-remas tadi, yang sudah kita cuci bersih ya. Kemudian kita siapkan juga ya tempe yang sudah kita iris-iris ya, nanti kan kita masak bersama tempe. Kemudian kita siapkan bumbu yang akan ditumis, nanti ini ada berambang, bawang, kemudian lengkuas ya. Tadi berambangnya ada 4 siung, kemudian bawangnya 2 siung, lengkuasnya 2 potong ya. Kemudian kita siapkan juga ebi ya, ebi. Nah, nanti akan membuat semakin lezat, semakin nikmat.
kita siapkan masako, juga kara, dan tentu saja garam ya. Garam, nanti garam tidak boleh ketinggalan ya. Kalau masak tanpa garam tentu hambar rasanya. Lanjut, bagaimana cara langkah-langkahnya? Langkah pertama, kita akan tumis terlebih dahulu ya, berambang, bawang, lengkuas ya. Bagi teman-teman yang suka cabai, bisa ditambahkan cabai sesuai dengan selera. Bagi yang tidak suka cabai ya cukup seperti ini saja, sudah cukup. Lanjut, kita akan menumis berambang, bawang, dan lengkuas ya. Kita siapkan minyak yang sudah mendidih ya. Setelah dipastikan minyaknya mendidih, kita masukkan ya bahan yang hendak kita tumis ya. Kita tumis ya sampai baunya harum. Kita tumis sampai baunya harum. Kalau baunya belum harum, berarti belum waktunya untuk berhenti menumisnya ya. Setelah baunya harum, matikan terlebih dahulu apinya ya. Matikan terlebih dahulu apinya ya, kemudian nanti kita akan sampai pada langkah berikutnya. Sahabatku semua, sedulurku semua dimanapun berada, langkah berikutnya siapkan air yang sudah mendidih ya. Setelah ya dipastikan air mendidih, kemudian masukkan ya bumbu yang tadi sudah ditumis ya. Masukkan bumbu yang tadi sudah ditumis. Kemudian aduk-aduk ya, aduk-aduk. Ya, tunggu sejenak ya. Masukkan 1 sendok garam. 1 sendok garam ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan nanti terlalu asin, nanti malah nggak jadi mantap nanti rasanya. Tambahkan sedikit masako ya, untuk rasanya biar semakin sedap dan mantap ya. Kemudian masukkan ya sedikit ebi ya, ebi yang tentu sudah dicuci ya. Kemudian aduk-aduk ya. Lalu masukkan tempe yang sudah diiris-iris, tempe yang sudah diiris-iris ya. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu ya. Jangan lupa tambahkan gula jawa ya, tambahkan gula jawa. Aduk-aduk ya sampai merata ya. Setelah sekiranya mendidih kembali, masukkan sayur lompongnya, masukkan sayur lompongnya ya. Kemudian aduk-aduk dan tunggu kurang lebih 15 menit ya. Atau cicipi ya, kalau lompongnya sudah empuk dan sudah enak ya, kemudian bisa dientas ya. Terakhir, tambahkan santan. Kita pakai santan instan aja ya, tapi kalau teman-teman pakai santan dari kelapa asli tentu lebih bagus ya, lebih mantap dan lebih jos. Tapi untuk saat ini kita pakai kelapa instan ya, biar lebih mudah ya. Masukkan santannya, pastikan semuanya masuk semua, jangan sampai ada yang sisa ya. Pastikan semuanya sudah masuk ya. Semuanya sudah masuk. Kemudian setelah dikasih santan, diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Kemudian jangan lupa untuk selalu dicicipi, apa yang kurang bumbunya nanti bisa ditambahkan. Kawan-kawan semua, setelah melewati waktu 15 menit ya, saya rasa lompongnya sudah empuk ya. Sudah waktunya kita tiriskan ya, atau sudah waktunya kita entas, kemudian nanti kita hidangkan dan kita nikmati. Saya yakin ini menu yang sangat mantap dan nikmat ya. Kita matikan apinya. Mantap dan nikmat, maknyus ya. Teman-teman di rumah bisa mencobanya. Tentu penasaran ya bagaimana rasanya kalau ada lompong di depan rumah atau di belakang rumah. Jangan disia-siakan, karena lompong ini adalah menu yang sangat spektakuler. Sahabat Namas Channel dimanapun kita berada, demikian tips simple ya, masak lompong biar nikmat, mantap dan tidak gatal sudah selesai. Sudah waktunya kita santap, kita nikmati. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Selamat mencoba tips yang sangat simpel dan sederhana ini.
Jangan lupa like dan subscribe Mafatihus Sa'adah channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.